Jadi biasanya emang kumpul KBM kayak gini nih eh apa? Biasanya sampai setengah 10 gitu. Tapi kadang ada Oke. beberapa sesi yang malam sampai hampir jam 10 gitu. Jadi malam ini kita ngobrol-ngobrol, saya nanya tentang ya Mas Edwin, tentang kepenulisan, gimana kayak ya saling kenal lah. Jadi kalau pas tatapan di aktivitas sehari-hari saling nyapa kan gitu ya. Iya, Oke, Mas. oke, Mas, eh, saya boleh tahu nggak sih latar belakangnya Mas Edwin itu apa? Kemudian perjalanannya sampai menemukan menulis, lalu tulis di video, gitu, ya, buat pembuka, silakan. Oke. Kalau latar belakang mungkin yang bisa saya bagiin itu dulu kuliah di Ilkom, Hmm, Ilmu tuh, Komunikasi UNER. udah ternyata udah. Oke. Oh, ada Mas, udah. Oke. ya, ya. Nah, itu terus lanjut eh, sempat part time juga di Jawa Pos di Hmm, bagian halaman Zetizen. Jadi ya, halaman anak mudanya yang dulu mungkin lebih dikenal sama deteksi. ya. Nah, saya pas kuliah masuk ke situ. eh Habis itu ya udah bagi jadi reporter, kemudian sempet juga jadi editor di Zetizen juga. Terus singkatnya buat sekarang bekerja sebagai penulis konten atau social media spesialis kayak gitu. Kalau buat jenjang karirnya, cuma kalau dulu ditarik lebih dulu lagi soal gimana awalnya bisa kok suka nulis dan semacamnya itu sebenarnya nurun dari ayah bisa dibilang. Oh, Awalnya tuh dari baca buku. Buku pertama yang dikenalin itu waktu itu Laskar Pelangi dari Andrea Hirata. Waktu itu bacanya mungkin akhir SD sekitar kelas 6 kayak gitu. Terus ada kepikiran kok ternyata ada bacaan yang bisa menarik gitu loh. Soalnya biasanya ketika nemu cerita atau gimana itu kan cuma dari teks sekolah dan menurut saya waktu itu kayak kok kaku banget terus cenderung ya formal banget lah ketika dapat novel yang mungkin sedikit penyampaiannya sedikit lebih santai dan gitu kok kok ada ya kok bisa ya orang nulis cerita dengan buku setebel itu dan enak dibaca. hmm. Terus ya udah habis itu mulai senang baca buku dan penasaran kok gimana sih orang bisa nulis yang enak buat dibaca seperti itu. Dan waktu itu juga kebetulan ayah saya juga punya kecenderungan yang sama. Jadi dia juga suka baca dan kebetulan juga nulis. Jadi waktu itu dia punya blog blog Oh, di blogger.com dan secara nggak langsung dia juga kayak ngenalin saya ke nulis, saya suruh nulis lah entah itu diary atau apapun itu buat ditaruh di blog. Udah waktu itu ya asal nulis aja di blog sampai sekarang kayak gitu. Nah, waktu itu eh, di blog juga kalau mungkin SMP sekitar SMP itu udah nulis di blog kayak catatan harian dan salah satu penulis juga yang waktu itu sempat ramai kan masalah blogger waktu itu kayak Raditya Dika terus Bena Kribo dan semacamnya waktu blogger lagi naik-naiknya ya. ngeblog itu saya juga turut meramaikan meskipun nggak yang rame dari segi traffic blognya tapi ikut nulis-nulis kayak gitu. Ya udah itu bertahan sampai sekarang. Cuman eh, kalau kenalan sama medium ini bisa dibilang masih baru sih. Saya pertama kali tahu tentang medium itu waktu kuliah Hmm. dari teman saya. Dia kan tahu kalau saya tuh suka nulis dan tahu kalau saya punya blog. Terus dia bilang, kenapa kok nggak nulis di medium aja? Cuman waktu itu Iya. saya pikir nggak ada bedanya juga gitu kalau mau nulis di Medium atau di Blogger. Jadi saya ya udah tetap nulis di Blogger aja. Cuman waktu itu emang sekedar tahu aja tentang Medium. Cuman waktu tahun 2022 akhir itu saya udah masuk ke Medium, tapi nggak pengen nulis, tapi cuma buat ya udah baca-baca aja. Dan waktu itu emang kebetulan Medium kan masih rame tulisan bahasa Inggris. Ya, Niat ya. awal saya tuh
buat belajar bahasa Inggris aja, gimana sih nulis bahasa Inggris, baca bahasa Inggris, biasain kayak gitu. Habis itu mungkin baru tahun 2023 itu saya coba mulai nulis di Medium. Ya udah waktu itu buat pertama kali terjun di Medium tuh saya punya niatan buat nulis sebulan nonstop, kayak bisa nggak ya kayak gitu, ngetes saja. Terus ya udah akhirnya ternyata bisa sebulan. Habis itu kayak hilang-hilangan. Baru pas bulan September itu mulai aktif lagi. Nah, itu mungkin pengaruhnya dari komunitas blogger Medium juga, komunitas blogger M sama Mas Bagus sama Uda Ivan juga waktu itu kan lagi rame, jadi senang ngikutin itu. Jadinya lebih sering lagi, lebih rajin lagi setelah itu. Apalagi pas bulan Agustus itu kan ada pengumuman tentang program eh, Medium Medium Partner Program waktu itu. Jadi salah satu motivasi juga lah bisa dibilang. Ya habis itu ya udah mulai rutin nulis di Medium, Oke. kurang lebih seperti itu. Itu komunikasi jurnalis atau spesifiknya ada atau kan kalau di Unpad yang itu juga ada. Hmm. Di komunikasi jurusan waktu itu. Ah, Kalau di UNER dulu pembagiannya cuma dua. Jadi oh, media sama korporat. oh iya, iya. Nah, kalau saya masuk ke yang media, jadi banyak berhubungan sama jurnalistik seperti itu. Nulis-nulis, kayak gitu. Oke, oke. Berarti kaitan dengan nulis dan konten ya. Oh, iya. Iya, masih masih adanya kaitannya nyambung gitu. Oke. Nah, waktu eh dideteksi di media kayak gitu, kemudian dengan nulis di blog gitu, rasanya bedanya ada di. Untuk perbedaannya jelas beda banget sih waktu itu. Kalau di media kan nggak bisa seenaknya Hmm, apa yang dikomentarin, topik yang dibawa, cara nulisnya itu kan ditentuin banget lah. Ada ya. kayak rambu-rambunya. Sementara di blog sendiri apapun bisa saya tulis gitu. Soalnya cuma kalaupun ada apa-apa yang kena tuh ya saya sendiri lah terburuknya. Kalau media kan panjang urusannya kalau misal saya nggak yang ngikutin rambu-rambu kayak gitu sih. Oke. Jadi lebih kayak topik yang dibahas, terus panjang panjang naskahnya juga itu diperhatiin. Hmm. Sama waktu itu kalau misal di media kan ada kecenderungan bahas sesuatu yang lagi rame lah. Oh, iya. Jadi ngikutin tren, jadi tetap relevan. Sementara kalau di blog seadanya aja kayak pengen bahas apa ya udah gitu. Apa eh, waktu itu udah apa ya? Udah dapat pengalaman naskah yang coret-coret editor misalkan atau dikritik dan segala macam. Iya, kalau di blog kan kita sebagai self editing lah, kita ngedit Iya, tulisan iya. sendiri. Ah, Dan kalau misal di blog kayak mungkin ada sisi bias karena oh ini tulisan kita sendiri pasti bagus lah. Sementara waktu iya. itu pas awal-awal masuk ke media kayak sering banget direvisi berkali-kali, ini kayak menurut saya ini udah bener kok, tapi di waktu itu justru ngasih paham ke saya kalau penilaian orang lain itu juga penting meskipun agak subjektif bisa dibilang, maksudnya bisa didebatkan lah, tapi itu juga penting buat ngasih tahu kalau kita tuh harus inget sebenarnya kita nggak tahu apa-apa, itu aja sih. Hmm. Nah, yang pengalaman yang kayak gitu tuh mempengaruhi gak sih sama apa aktivitas nulisnya Mas Edwin sampai sekarang? Bener. Eh, Kalau ngomongin pengaruh, pengaruh banget sih, kayak bahkan beberapa ejaan yang waktu itu mungkin saya nggak tahu ketika dikoreksi sama editor pas di media dulu tetap saya terapkan. Terus tips-tips yang mereka pakai mungkin kayak deadline, pentingnya deadline, terus panjang pendeknya kalimat seperti kayak itu yang kayak peraturan-peraturan gitu tetap ada lah beberapa yang saya bawa sampai sekarang. Misal
judul, penggunaan judul. Kalau dulu di media kan nggak bisa Ya. sepanjang mungkin lah. Jadi mereka salah satu, dan kalau di media itu, kalau khususnya waktu itu saya ya, nggak boleh begitu clickbait dalam artian 7 kata bla bla di belakangnya gimana gitu nggak boleh. Tapi salah satu permainan yang sering dipakai di media dulu tuh pakai rima. Jadi itu Hmm. sempet sampai sekarang juga kalau bisa saya pakai, emang nggak yang keharusan banget gitu. Iya, iya. Menarik, menarik. Karena ya kebanyakan penulis besar emang memulai karirnya dari musik ya, tapi nggak harus juga gitu kan. Hmm. Tapi emang yang paling penting sebenarnya kan sejauh ini tuh feedback ya. Nah Iya. kalau 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 Mas Edwin soal feedback sekarang udah nggak di apa mungkin nggak nggak di organisasi media terus kemudian eh, independen seperti itu. Nah sekarang nyari feedback kemana? Ada nggak? Mungkin dengan temen atau mungkin bikin kelompok sendiri atau gitu? Kalau sekarang feedback seperti itu nggak ada yang minta kayak, oh temen tolong nilai gini dong, nggak ada, atau mentor semacam itu nggak ada. Makanya di medium ini harapannya seperti itu. Bahkan tulisan saya sampai sekarang sering banget dikasih catatan sama udah Ivan. Kayak tipu kayak gitu-gitu. Ini mungkin dikasih saran. Itu juga terima kasih udah Ivan. Ini juga makanya gabung, salah satu keuntungan gabung komunitas blogger M juga adanya kayak gitulah, kayak sistem kontrol dalam tanda kutip buat ngasih tahu kalau ternyata kita tuh ada salah, dan itu juga dikasih wadah sama medium kan, kalau misal mau Hmm, ngasih catatan itu nggak yang bisa dibaca sama orang lah, jadi kita ya, bisa ya. ngasih tahu secara diam-diam dalam tanda kutip kayak gitu. Oke. Nah kalau kalau sejauh ini gitu, Mas Edwin sukanya topik apa sih? Kalau dulu kan mungkin di deteksi kan mungkin anak-anak muda gitu atau lagi Hmm. tren gitu kan ya. Dan saya nggak ngerti apakah dulu ngeblognya juga eh, tentang hal-hal pribadi atau juga ada opini dan segala macam. Kalau sekarang tuh sukanya nulis apa Mas Edwin? Kalau dulu waktu masih di blogger.com yang masih awal-awal banget itu kebanyakan kayak catatan harian aja sih, kayak ketika mungkin mau habis liburan kemana itu dicatat kayak kurang lebih kayak gitu. Tapi waktu itu karena acuannya salah satu nama besarnya tuh kayak Raditya Dika, terus Benak Ribu yang nulis catatan harian dengan gaya komedi. Awalnya juga saya coba ngikut meskipun nggak nggak ada yang respon juga, makanya nggak tahu orang suka atau nggak. Mungkin dilihat dari Oh, traffic cuma puluhan, dan itu pun waktu itu kan orang yang ngunjungin blog itu kayak blog walking. Waktu itu hmm, sempat ikut komunitas Kancut Kebenger, mungkin pernah tahu. Itu namanya kayak gitu loh. Jadi kita saling share di retweet di Twitter kayak gitu. Terus kalau sekarang mungkin topik-topik yang cenderung saya tulis itu kebanyakan keresahan pribadi aja, siapa yang lagi rame di sosmed, tapi kebanyakan yang berhubungan sama sosial, isu sosial atau hmm, apa yang lagi rame. Mungkin politik sesekali, tapi eh, apa atasnya aja, maksudnya nggak yang dalam-dalam banget, hmm, soalnya sebagai itu aja sih, hmm, pengen ikut andil aja kalau ada keresahan yang perlu disampaikan. Tapi kebanyakan kayak gitu. Tapi kalau kemarin juga mulai sering bahas, saya tertarik tentang buku, film, kayak seni-seni gitu sih. hmm. Nggak ada pembatasan khusus mau nulis kayak apa, tapi lebih ke ada apa terus pengen nyoba aja. Itu gara-gara memang platformnya blog untuk blogging gitu kan atau medium diposisikan sebagai blogging atau memang eh, apa kok nggak kepikiran untuk nulis yang misalkan untuk personal branding misalkan atau konten yang lebih Hmm. edukatif seperti itu pilihannya atau pertimbangannya apa? Sebenarnya saya nulis sesuatu yang pengen saya baca aja sih. Hmm. Kayak kalau misal personal branding mungkin masih belum belum ada pikiran ke sana. Maksudnya mungkin nanti ke depannya bakal nulis kayak gitu. Tapi sejauh ini nyamannya masih tentang ngomentarin hal-hal yang lagi rame itu aja kayaknya.
sudah cukup itu dulu gitu. Berarti gara-gara itu akhirnya kepikiran buat bikin resah rakyat itu ya. Ya bisa dibilang. Oke. Nah, dari nggak tahu, sekarang naskahnya Mas Edwin udah berapa ya di ada harapan nggak Nah, sih untuk itu kontennya di apa ya, mungkin dibuat dalam bentuk lain misalkan gitu. bentuk lain seperti apa Mas? Misalnya. Masa, mungkin jadi konten sosmed atau mungkin eksperimen tertentu misalkan seperti itu. Hmm. Pikiran ya? Kalau misal jumlah ya, jumlah saya nggak ngitung terus terang. Beda kayak mungkin ada teman-teman udah event juga yang ngasih angka buat nyatet gitu kan. Kalau saya sendiri ya udah nulis aja kayak gitu fokus nulis. Cuman kalau adaptasi kalau dari konten Ya. yang udah ditulis ke platform atau medium lain itu belum kepikiran, tapi sejauh ini paling ada beberapa tulisan yang saya screenshot terus upload di TikTok kayak gitu. Hmm, Jadi cuma screenshotan aja sih, nggak yang diubah bentuk video atau apa. Jadi cuma murni screenshotan saya lempar ke platform lain kayak gitu. hmm. Berarti emang Mas Edwin eh, nulisnya ini lebih apa ya? Ada goalsnya nggak? Goalsnya secara spesifik belum ada. Tapi kemarin yang waktu itu saya tulis beberapa waktu yang lalu tentang menulis setiap hari itu kayaknya bisa dibilang eh, bisa jadi, bukan selalu bisa jadi perbuatan sia-sia kalau kita nggak bisa sadar gitu apa yang kita tulis. Terus tadi juga kebetulan banget ada videonya AS Laksana yang bahas tentang kebiasaan buat nulis setiap hari itu bisa menjadi dua arah. Bisa bikin kita menulis lebih baik, saya tahu bisa bikin kita menulis jauh lebih buruk kalau misal kita nggak sadar tentang tulisan kita sendiri. Jadi fokusnya nggak cuma buat nulis setiap hari, tapi harus tahu eh, tulisan kita tuh jadi lebih baik terus lah, apa yang mau dicoba, apa yang mau dieksperimen. Tapi kalau goals kayak jumlah tulisan atau semacam itu masih nggak ada sih. Tapi mungkin ya itu tadi saya pengen coba eksperimen, mungkin goalsnya sering coba-coba aja. Kalau misal tulisnya tentang topik ini gimana? Kalau misal pakai kalimat-kalimat yang panjang itu gimana? Kalau cuma paragrafnya satu dua kalimat gimana? Kayak gitu aja sih. Hmm, iya, iya. Berarti juga eksperimen ya di medium apakah ngefek atau enggak gitu ya. Iya. Sejauh ini kalau kalau nulis dan membaca di medium, pengalamannya Mas Edwin kayak apa sih yang dirasain atau mungkin interaksinya kalau eh, mungkin ada juga kendalanya gitu kan, medium nggak enak, mungkin platform lain lebih bagus kayak gitu. Yang saya suka dari Medium itu mereka ngasih seolah apa ya? Emang ngasih platform buat orang yang suka nulis dan suka baca aja sih. Jadi nggak ada gangguan-gangguan lain di platform lain kan. Mungkin Twitter yang awalnya text based sekarang jadi banyak video juga. Sementara Ya. di Medium kan emang full text. Jadi mungkin itu lah ya kayak simple nggak banyak gimana-gimana. Terus mungkin salah satu yang bikin Medium oke yaitu tadi menghargai penulisnya dengan Medium Partner Program itu tadi sebelum awal Januari yang kena rame-rame pembersihan itu. Jadi rasanya emang Medium dibikin buat khusus orang buat yang suka nulis gitu. Jadi lebih terwadai dengan baik. Terus Oke. komunitas yang dibikin sama Mas Bagus juga sangat membantu buat kita sama-sama tahu lah berkembang bareng terus ngasih input kayak gitu interaksi satu sama lain kenalan Tapi kalau gitu. Mas Soalnya Edwin kalau pernah pernah nulis di publikasi Inggris nggak? Atau lagi hmm, timbang? saya sebenarnya udah gabung ke Mas Haikal yang jurnal kita. Oh, oke.
cuman belum belum pernah ngirim. Kendalanya kendalanya masih belum pede buat nulis dalam bahasa Inggris. Tapi jadi sekarang cuma baca-baca aja. Oke. Nah, itu ada pertanyaan dari Ivan Lanin. Menurut Mas Edwin, jurnalis tertarik nggak sih? Menurut Mas Edwin sendiri? Jurnalis ini dalam artian pribadi pribadi nggak sih? Maksudnya orang yang bekerja sebagai jurnalis mau masuk ke medium kayak gitu Kalau Iya, kira-kira. Mas. itu deh. Betul. Oh, kayaknya mungkin tertarik sih udah. Soalnya kan jurnalis sendiri berangkatnya juga dari hobi nulis, dari medium dan platform lain sebenarnya juga cuma buat medium, maksudnya perantara buat mereka menyampaikan apa yang ada di pikirannya dan di media. Itu menurut saya kalau emang orang fokusnya buat baca, ya bagus kayak gitu. Jadi sangat sangat tertarik harusnya, tapi mungkin pamornya masih kalah dibanding kayak blog-blog sendiri yang blogger bla 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 kayak gitu yang padahal kalau kita lihat bareng-bareng kadang kala Medium tuh juga masuk di halaman pertama Google gitu lah dari SEO juga kayak gitu. Oke. Mungkin kayak gitu. Ya, ya. Kalau yang saya lihat sih, jurnalis Indonesia tuh kayak yang banyak emang pada bikin platform sendiri. Jadi kayak bikin blog sendiri. Platform sendiri sih lebih tepat. Blog di blogger kayaknya juga. Tapi yang saya lihat tuh mereka juga sedikit yang apa, mau bercerita. Hmm. Ya, yang dulu kalau di zaman saya baca di Islam Indonesia tuh, jurnalis-jurnalis itu pada ngumpul di Pempastian karena Hmm. memang didirikan oleh jurnalis gitu. Hmm. Hmm. Tapi sekarang ketika Pempastian juga nggak terlalu menarik, nah, artinya jurnalis-jurnalisnya juga entah kemana. Mereka aktif di sosial media. Hmm. Padahal ya kalau saya pribadi ya berharapnya kayak misalkan Mas Zen RS, kan, blog, lalu Hmm. ya jurnalis-jurnalis zaman sekarang ya yang cukup Iya. berpengaruh gitu. Ada misalkan apa, ideologis seperti itu. Hmm. Ya, Atau ya sebenarnya em, cerita-ceritanya menarik-menarik dan di sosmed tuh rata-rata mereka cuma nyepil sekilas. hmm. Padahal ceritanya kalau dulu saya nyimak salah satu jurnalis yang aktif ngeblog ya Feby Nugraha, pendirinya Kompasiana. Beliau juga sering ngeblog gitu kan. Beliaunya sering apa ya, informasi-informasi yang penting. Kalau ada pertimbangan kayak gini Mas, kan ada orang hobinya apa, misal Ya. ngegame, game katakanlah game hobinya ngegame, tapi ketika game itu jadi pekerjaan, Nah, kayak udah nggak beda lah. Mungkin kayak kayak gitu kalau nulis nulis kalau udah tiap hari nulis terus harus nulis kayak gitu mungkin ada kecenderungan aduh udah tiap hari nulis gini nulis masuk mungkin akal ya. sih. Ya kayak kemarin saya bilang kalau udah hobi jadi pekerjaan, sudah waktunya cari hobi baru. Bener, Oke, mungkin teman-teman kasusnya kayak yang gitu. lain kalau mau nanya, mau nanggepi silakan ya. Sembari ngobrol-ngobrol sama Mas Edwin gitu. Halo Nia, silakan Halo, suaranya masuk nggak ya? masuk-masuk. So, Nah, saya pengen nanya ke Mas Edwin. Jadi kalau saya ngamati tulisan Mas Edwin dari lama itu kan apa ya? Saya suka sih bagus-bagus, terutama yang saya paling highlight itu yang sana adalah waktu, pungli abadi gitu kan. Nah, terus yang selanjutnya saya notice itu yang mana lagi ya? Oh ini kan kayak judulnya cukup cukup tajam ya, kayak hari ini suara Yosudarso yang dibredel. Suatu saat nanti bisa suara kita kayak gitu. Atau yang paling tajam itu kan semua polisi adalah bastard kayak gitu kan. Nah,
Ya. Itu saya awalnya tuh cemas loh Mas. Maksudnya cemas dalam artian gini. Ini sangat-sangat sensitif apa ya? Selain sensitif, itu kan judul-judulnya itu bisa aja nanti suatu saat itu diperkarakan dalam artian mungkin Hmm. UU ITE atau mungkin apa gitu kan. Nah, sehingga saya pengen tahu sih di balik apa namanya apakah Mas Edwin itu nggak takut atau mungkin masih udah paham karena di balik undang-undang pers atau yang kayak gimana gitu Mas. Hmm. Oke, oke. Terima kasih, Mbak. Ini. eh Gimana ya jawabnya? Mungkin kalau misal bicara tentang hal-hal yang dikatakanlah sensitif kayak gitu, bahkan nyebut secara yang terang-terangan, sebenarnya apa yang saya tulis itu cuma menyampaikan apa yang kejadian gitu loh. Kayak yang tentang polisi adalah semua polisi dari bajingan kan, intinya waktu itu ngomentarin yang kasusnya Gama, terus mereka polisi secara terang-terangan eh, apa namanya merekayasa lah kayak bikin konferensi pers padahal apa yang kejadian nggak sama persis. Dan ngomong-ngomong soal UU ITE juga mungkin mungkin bisa kena, tapi ya 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 ya, ya sudah. Tapi UU ITE juga waktu itu ini fun fact aja, UU ITE itu salah satu orang yang apa ya terlibat dalam penyusunannya itu Henry Subiakto. Henry Henry siapa ya? Itu dosen saya di UNER waktu itu. Dan aneh, sebenarnya ketika dia jelasin tentang UITE di kelas juga kayaknya nggak masuk di saya aja lah, soalnya banyak banyak kemungkinan yang bisa dipelintir kayak gitu penggunaannya. Yes, Prof Henry dia sering cerita masalah itu. Jadi kalau misalnya nanti ke depannya kalau kena ya ya semoga enggak lah ya teman-teman. Soalnya saya sebenarnya agak risih ketika kita mau ngeritik Indonesia kita itu bikin padanan kata lain gitu kayak misal Konoha lah, Wakanda lah. Kenapa gitu loh? Maksudnya kita itu punya hak buat ngeritik. Kita pakai gitu. Selama yang dikritik itu maksudnya yang faktual ya, bukan yang di mengada-ngada kayak gimana metafora. Ya mungkin metafora udah. Tapi kenapa kita nyembunyiin sesuatu yang salah gitu kalau emang itu salah. Indonesia emang nyatanya buruk kok. Ya udah kita samain secara padanya aja kayak gitu. Sebenarnya nggak tahu ya. Mungkin sekarang sedikit lebih bebas kalau dibandingin tentang dulu zaman dulu yang sampai pemberedelan gimana macam. Jadi menurut saya ini kebebasan yang bisa kita manfaatkan aja selama masih bisa lah. Tapi ya tetap dipertanggungjawabkan isinya, nggak yang sebebas itu juga. Oke, Jadi itu kalau misal lebih dari sebulan saya nggak update ya mungkin nggak tahu kenapa itu. itu warnanya silakan Boleh, nanggepin. Mas Bagus. Halo, Mas Edwin. Akhirnya kita bisa melihat Halo, wajah halo bersama Mas. lain. Eh, Tadi saya mau ini aja sih Mas, mau menanggapi dan mungkin ada sedikit pertanyaan yang terkait jurnalis tadi melanjutkan pertanyaan Uda gitu ya. Saya juga sebetulnya ada saudara saya waktu itu eh, magang merdeka di salah satu media di Indonesia jadi jurnalis. Itu sehari itu ternyata ada minimal dia harus ngirim ke redaksi gitu. Hmm. Dan itu ternyata yang target itu ternyata yang membebani gitu. Meskipun ada hobi menulis gitu, tapi tetap aja kan namanya di press gitu. Dan kalau nggak salah waktu itu dia karena magang 4, tapi kalau yang udah karyawan itu udah lebih gitu. Hmm. Jadi kayaknya kalau misalnya harus ngajak jurnalis buat tulis di Medium agak susah ya gitu karena kan tekanan pekerjaannya juga udah cukup berat gitu meskipun memang hobi atau passion tadi ya gitu. Nah, Nah, eh gini Mas, sebetulnya kan dengan mendirikan publikasi Resah Rakyat itu kan kayak apa ya? Itu suatu tindakan yang berani sih Mas. Maksudnya kayak eh mengumpulkan semua keresahan gitu terus, wah editornya Mas Edwin gitu.
Oh, Kompas 6 tulisan. Oh, itu di Detik, Mas. Di Detik udah. Saya bocor jadinya. Di Detik untuk yang magang 6. 4. Cuma kayaknya lebih deh kalau misalnya yang karyawan pernah bilang dia, saya lupa. Intinya lebih dari 4. 4 tulisan per hari gitu. Nah, eh awalnya gimana nih, Mas, bisa kepikiran bikin publikasi Resah Rakyat itu, dan apa yang menjadi dorongan dari Mas Edwin ini buat mendirikan publikasi itu, Mas? Itu sih paling, Mas. Oke, terima kasih Mas Dev itu. Sebenarnya nggak ada alasan yang gimana-gimana ya, nggak yang daki-daki, oh saya pengen mengubah Indonesia kayak gitu-gitu, nggak kepikiran ke situ. Tapi lebih ke bingung aja gitu, kita tiap melihat media sosial, berita yang muncul itu kayak kok bisa sih kayak gini tuh, kayak polisi kemudian pejabat bikin pernyataan atau kebijakan yang gimana 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 yang menurut saya mungkin dan kebanyakan orang kayak kok bisa bikin kayak gitu. Sebenarnya cuma buat wadah menyampaikan itu aja sih. Dan selain itu apa yang dibahas nggak terbatas gitu, karena tiap hari ada topik aja ya, ada apa-apa yang nyeleneh dari mereka gitu. Dan tujuannya itu tadi, memanfaatkan kebebasan berpendapat lagi selagi ada gitu. Jadi soalnya beberapa teman-teman juga saya lihat ada beberapa yang nulis tentang keresahan. Jadi mungkin dikumpulin satu tempat biar orang-orang tahu kalau Indonesia itu banyak yang perlu dibenahi lah. Kalau misalnya ditutupin-tutupin terus kan nggak ada yang tahu menurut, kayak di apa ya, dimaklumi. Oh, ini hal yang nggak beres jadi dimaklumi. Jadi, kalau misal kita bersuara nih mungkin bisa memicu orang lain buat sadar tentang hal itu dan melakukan tindakan yang mungkin bisa mengubah, atau enggak juga nggak apa-apa. Minimal ya orang tahu gitu aja sih. Dan mungkin tentang nambahin tentang jurnalis tadi, yang beban jurnalis, kalau di waktu saya dulu konsepnya agak beda sih. Meskipun tetap ada targetnya. Karena kalau jurnalis media online katakanlah kompas.com, detik.com dan lain-lain itu kan memang, acuannya salah satu acuannya ke SEO. Jadi mereka bikin banyak, bikin ikut tren. Sementara waktu itu saya di media cetaknya. Di media cetaknya itu relatif, dan kebetulan masuk halaman anak muda. Jadi beritanya itu dominannya masih soft soft news. Jadi berita-berita yang nggak yang harus langsung kabarkan hari itu juga. Jadi misal, jangka waktu buat berita itu relevan masih kayak 1 minggu 2 minggu lah, kayak tren-tren. Jadi mungkin bebannya nggak yang segitunya, tapi ya tetap kerasa aja sih tiap minggu harus store. Mbak Putri, angkat tangan, silakan. Ini saya mau tanya tentang itu apa yang kalau di publikasi itu misalnya menulis tentang profil seseorang itu bagaimana? Yang berprestasi misalnya itu apakah termasuk bisa digolongkan? Soalnya kan kemarin saya nyoba untuk pertama itu masih salah kan, yang nyari apa tulisan yang not private note-nya itu sampai bingung. Tadi Oh, dibantu sama Kak Dian. oke. Ah, pertanyaannya spesifik ke saya mungkin ya. Ya. Kemarin tulisannya Mbak Putri itu, saya ingat kan apa ya, ada Antologi. ada poster ya, ada poster, dan eh, catatan pribadinya itu saya bertanya tentang poster itu. Poster itu tuh berisi promosi. Nah, poster promosi di KBM itu nggak bisa digunakan untuk ilustrasi atau gambar utama. Nah, private notes-nya adalah eh, apakah itu naskah disponsori, kemudian ada poster berbayar itu, ya kan? Karena kalau nggak salah itu mengajak untuk orang daftar juga. Lalu saya kan minta klarifikasi itu. Kemudian ketika ternyata tidak ada perubahan, 24 jam kemudian tidak ada perubahan, nggak ada ilustrasi baru, gambar tidak diganti, otomatis naskahnya tertolak. Tapi kalau Oh, kalau itu sudah diperbaiki, gitu kan, itu bisa diajukan lagi.
Oh, Cara baru ketemu Mas. Tadi dibantu sama barusan ini tadi sama Mbak Dian. Ya itu Allah, kan habis pergian saya ya nyari itunya private note-nya itu loh di sebelah mana itu bingung saya. Baru ketemu. seperti itu. Jadi itu kan bagian dari standar anu ya, standar publikasi ya. Dan tiap publikasi itu punya standar. Nah, masuk ke obrolan standar publikasi, kalau di resah rakyat gimana Mas Edwin? Bisa cerita nggak? Ada nggak standar? Oh, belum selesai, Oh, maaf. Itu oh yang ya ada pertanyaan pertanyaan lagi. tentang profil. Oke, yang Jadi profil tentang profil kalau di berprestasi. KBM boleh, profil boleh banget kalau di KBM. Boleh sekali karena non fiksi. Selama persyaratan-persyaratannya harus memenuhi. Contoh misalkan kayak eh, profilnya apakah ada referensinya, kemudian eh, dan standar-standar tulisan yang lain kayak ada gambar, ada apa jumlah katanya dan secara topik itu masuk non fiksi dan silakan saja. Oh, ya. Terima kasih. Oke, lanjut ke Mbak Edwin yuk. Tadi aku tanya soal standar. Kan kan kalau di rasa raya tuh kan cenderung apa ya? Ya kayak Mbak Nia tadi bilang ya, mungkin sensitif dan beresiko. Apakah di rasa raya ada standar tertentu untuk menyelamatkan para penulisnya? Sebenarnya kalau buat standarisasi buat atau ngirim di publikasi Resaraken nggak ada yang gimana-gimana. Tapi sekitar sebulan, umurnya kan kalau nggak salah udah sebulan lah. Ada beberapa orang yang masih kebetulan saya tolak karena mungkin salah nangkep resah rakyat, mereka pikir keresahan rakyat pada umumnya. Sementara resah rakyat itu saya bikin khususnya tujuannya tuh nyerang yang di atas, nyerang pemerintah, nyerang kebijakan bla 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 kayak gitu, bukan kayak konflik horizontal antar sesama masyarakat itu yang sering salah. Kalau panduan ngirimnya ya relatif sama, mungkin kayak KBM ngikut aturan dari mediumnya, nggak boleh unsur SARA itu nggak boleh. Nah itu nggak tahu udah nggak bisa bayar utang. Jadi banyak ada beberapa tulisan yang kayak oh saya nyeritain teman saya sifatnya gini gitu, saya kasih catatan kayak maaf terima kasih udah ngirim bla bla bla, tapi syariat ini tujuannya buat ngeritik bla gitu. Nah untuk buat eh, apa ya apa ya, keamanan gimana ini Bu? Ini saya pas saya baca itu saya pastiin selama infonya yang disampaikan itu beneran kejadian dan bukan hoax, yang beritanya itu masih simpang siur, itu mungkin saya tolak. Tapi kalau beritanya udah jelas, misal kasus Gama kemarin di Semarang, ini beritanya jelas, kasusnya ini jelas, dan mereka tambahin opini mereka tentang itu, aman sih harusnya menurut saya. Mungkin nanti kalau ada orang tafsirannya beda, nggak tahu. Dan kayaknya syariat masih kecil sih, masih masih nggak dipertimbangkan lah. Sem- Oke, oke. Ya berarti sedikit banyak ya perlu apa ya standar mendekati jurnalistik karena kan mungkin ada Iya, faktualisasinya gitu kan. Ada benar. juga. Sama mungkin sambil jalan ini saya juga mau lihat gimana sih apa yang bisa diperbaiki. Mungkin dalam beberapa minggu saya bikin eh, kayak klarifikasi lagi tentang harus menyantum. Aku saya kepikirannya mungkin kedepannya kayak menyantumkan sumber berita Hmm, pastinya buat apa ya menghindari jadi hal-hal yang rujukan ya. ya jadi rujukan lah, nggak yang full opini. Pengennya ya udah ada berita benerannya. Kalau misalnya ada apa-apa ya udah ini acuannya ke sini jadi relatif lebih aman kayak begitu. Mas Yudin kalau nulis di platform lain ada nggak? Kayak Mojok gitu. Nggak, sejauh ini masih di medium aja sih. Tapi emang kepikiran, sempet kepikiran kayak nulis-nulis kayak gitu. Nyoba aja cuman masih belum. Hmm. Berarti ya apa, eh, karena kan kalau kalau di Mojok itu kan cenderungnya ya seperti rasa rakyat, cuman kan Hmm, dibikin lebih jenaka gitu ya. iya. Nah, kalau di platform lain misalkan kayak
apalagi ya banyak ya kayak Bu Progress dan kawan-kawan Hmm. kan. Itu publikasi-publikasi yang isinya cukup dalam gitu kan, Hmm. spesifik. Nah, apakah punya bayangan nggak sih kalau Reza Rayaan bakal kayak model aja kayak Sejauh ini masih belum arah ke sana sih. gitu? Sejauh ini pengen nyoba aja gimana orang tulisannya, gimana gitunya, gimana sambil belajar buat cara bikin sistem mungkin ke depannya ketika rame. Soalnya masih sekarang kalau dibandingin KBM mungkin masih jauh ya. KBM bisa sehari bisa belasan mungkin lebih. Kalau di Resa Rakyat ini kayak seminggu mungkin cuma tiga, dua, bahkan kalau dilihat di halaman saya mungkin ada beberapa tulisan saya seolah mungkin kesannya Oh, kayak ini cuma buat cuma diri sendiri nih. Tapi memang hampir dikit lah yang ngirim. Jadi mungkin nggak, pikiran saya nggak sejauh itu dulu. Jadi ya udah jalan sambil jalan. tapi kalau 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 lihat penulis-penulis di Medium, terutama yang di Indonesia, menurut atau yang pengalaman Mas Edwin, ada nggak sih penulis yang kritisnya itu cukup dalam, kan? Pernah ketemu? Sejauh ini masih belum ada sih yang nama yang cukup top of mind lah ketika kritis di medium. Soalnya kebanyakan yang muncul di TL masih ya cerita tentang keseharian, terus yang kebanyakan juga tentang profesi, tentang personal branding mereka seperti itu. Kalau misal pekerjaannya apa, mereka tuh senang apa kayak gitu. Kalau misal yang kritis itu mungkin belum belum ada kepikiran sih. Mungkin atau saya yang nggak tahu, saya juga nggak tahu. Hmm. Kalau di KBM tuh beberapa kali apa ya, penulis-penulis kritisnya muncul. Mungkin juga dosennya Nia gitu kan, Hmm. Anggit itu cukup sering menulis dia kritis gitu. Walaupun mungkin beliaunya dosen gitu kan, dan belakangan ya nggak aktif dulu. Gitu kan. Hmm. Terus lalu ada juga teman-teman dari Unpad itu yang mereka ternyata pakai satu akun untuk keroyokan gitu. Jadi mereka pakai nama Bestok gitu kan. Hmm. Mereka bikin satu naskah yang panjang bisa 10 menit gitu ya panjang. Itu tapi nulisnya bisa 3 orang, Hmm. 4 orang gitu. Jadi kayak libur itu mereka ya mungkin sekali ngirim ke KBM buat minta dikasih feedback gitu kan. Tapi selalu Hmm. selalu jatuhnya adalah tulisan mereka jadi apa? eh, di subjektivitas KBM itu jadi Hmm. standar kualitas tulisan karena dari format kemudian penyajian data misalkan dan mereka juga kadang pakai visualisasi data kayak gitu. Yang itu bikin tulisan di Medium tuh jadi sangat berwarna gitu. Hmm. Akhirnya kayak fitur-fiturnya Medium yang jarang orang tahu gitu kan itu jadi muncul semua di naskah mereka. Akhirnya ya di KBM beberapa kali tulisan mereka jadi kayak pilihan editor gitu lah. Hmm. Tapi ya memang kalau di Indonesia tulisan-tulisan seperti itu untuk di Medium memang masih sedikit. Iya. Kayak mungkin tulisan yang mendalam, mungkin kayak kalau Mas Bagus tahu yang Project Multatuli, Oh kayak iya mereka dulu mereka bikin pernah. kayak gitu kan, kayak masih belum banyak lah, kalaupun ada masih dikit. Harapannya pengen kayak gitu sih, jadi kita bisa tulisan yang dalam risetnya. Cuman ya Dulu gimana? dulu di Medium ada namanya NGO namanya Project Gecko Project. Hmm. Gecko Project itu mereka NGO untuk investigasi pembangunan dan lingkungan, energi dan lingkungan. Dan tiap mereka bikin laporan di Medium, waktu itu mereka nggak punya platform, masih punya website profil aja, tapi nggak ada blog. Di Medium mereka ngeblog tuh laporannya tuh saya pernah nemukan mereka bikin laporan tuh panjangnya 25 menit. Seru Dan banget. itu dan saya baru tahu kalau mereka tuh dari Hmm. beberapa kali mereka
publikasiin ini. Dan buat teman-teman yang mungkin baru tahu, di Medium tuh kalau nulis panjang itu lebih dari 10 menit itu banyak sekali. Tapi kalau dari di Indonesia memang nggak banyak. Iya. Nah, KBM aja menentukan panjang naskah 3 menit aja itu udah apa ya, me- menyeleksi banyak naskah yang ada di Medium bahasa Indonesia. Itu pertimbangannya apa Mas waktu itu? Sebenarnya sih karena mungkin ada pengaruh juga ya dari saya yang latar belakang. Jadi eh, nulis kurang dari satu lembar, kan 500 kata itu kan satu lembar, satu halaman, satu lembar. Iya. Itu buat saya itu eh, sangat kurang informasi. Informasinya Hmm. kurang informasi. Bahkan kalau mau ngobrol satu apa, satu laporan berita lah, itu nggak masuk. Kalau kurang dari 500. Karena kan kalau di koran bahkan, kalau dulu di deteksi minimal berapa tuh, Edwin? Ingat nggak? Eh, Kalau di deteksi waktu itu pembagiannya ada 3 naskah, Mas. Naskah A, B, C. Naskah Mm-mm. A itu yang paling panjang, Mm-mm. sekitar sekitar 500 bahkan mungkin 700 maksimal, tapi kurang lebih sekitar 500-an. Sementara 2 naskah sisanya itu kayak mungkin infografis, kayak Oh, dikit-dikit, paragraf dikit-dikit itu aja sih. iya. Kalau di koran kan rata-rata juga satu berita news gitu kan, sekitaran 500 juga. Iya. Nah, itulah COVID. Jadi kalau kalau tulisannya informatif, enggaknya tuh 3 sampai 4 paragraf. Hmm. Karena kurang dari itu tuh struktur naskahnya jadi aneh. Pembuka, badan, penutupnya seenggaknya kan 3 paragraf. Iya. Tapi Mungkin kalau enggak, minimal kalau ada unsur melengkapi 5W satu hal lah. nah iya kan, untuk Iya. memenuhi itu semua kan seenggaknya tiga bagian 3 bagian anatomi naskahnya itu terpenuhi juga. Ada Hmm. pembukaannya, ada badannya, dan ada penutup. Dan itu ya bisa lah jadi mau satu gitu. Kalau pertimbangan saya waktu itu, dan ya Hmm. 500 kata itu sebenarnya cepet banget bacanya. Apalagi kita Iya. terbiasa baca sosmed gitu kan. Skimmingnya cepet sekali. Gitu. Nah, saya nggak kebayang kalau naskahnya itu lebih kurang dari itu gitu. Ya Apalagi walaupun ada juga ya teman-teman yang bisa ngasih informasi cukup padat, hmm, sekitar 250 kata setengahnya gitu. Ada juga. Hmm, itu di kolom komentar ada yang menagih jawaban. mana tuh? Sebentar. Edwin, topik favoritnya apa? Isi ditulis si mediumnya cukup heterogen. Lalu rencana nulis buka. Gitu. Kalau topik favorit yang ditulis sebenarnya nggak nggak ada sih lebih tepatnya. Tapi kalau melihat dari eh, belakang-belakang yang sering saya tulis emang kebanyakan sama sosial politik gitulah. Sosokan bahas kayak gitu sama mungkin tentang film sama buku yang banyak karena emang tertarik suka aja gitu. Dan kebetulan di media sosial juga saya banyak ngefollow tentang sosial politik, kemudian buku dan film, jadi secara nggak langsung juga memancing saya buat nulis kayak gitu. Kalau Udah, rencana, ya gimana Mas? banget. Lanjut lanjut dulu, lanjut dulu. Kalau rencana nulis buku ada sih sejak sejak pertama kali nulis itu sebenarnya ada kalau rencana nulis buku, cuman pelaksanaannya ini aja yang agak gimana gitu. Misal kumpulan esai, ya soalnya saya juga akhir-akhir ini lagi sering baca esai, coba baca esai kayak dari Mahbub Junaidi. Itu dapat rekomendasi dari Mas Dea Anugrah di IG-nya, di story-nya. Saya baca di Ipusnas, kebetulan ada, jadi sering
coba baca esai kayak gitu. Dan mungkin ke depannya kalau misal ada kesempatan ya kalau mau ya bisa. Cuman sekarang nggak ada yang memang niatin nulis bikin esai, masih belum lah. Tapi semoga. Udah Ivan Desain Nanin, gitu, sorry, angkat maaf tangan saya tuh. belum angkat tangan ya. Udah Ivan dulu. Udah angkat tangan Mbak tuh. Naomi aja dulu nih pertanyaan Oh lanjutan ya, kayaknya. oke lanjut Pak. Silakan Mbak Nomi. Iya, nggak ada ide bikin zine gitu kok, biasanya orang yang suka sosial politik itu pada publish zine sendiri gitu. Menarik sih, Itu cuman masih belum kepikiran ke situ. Kalau bikin zine itu kan prosesnya nggak cuma nulis, jadi ada kayak layouting dan semacamnya. Nanti mungkin kalau misal dicetak secara, ya dicetak lah bukan yang digital, juga prosesnya lebih panjang lagi. Masih belum ada pengalaman ke situ sih. Cuman nanti kalau misal Kak Naomi berniat pengen kolaborasi, mungkin bisa. Dari teman-teman KBM juga mau bikin zine khusus tentang medium, mungkin itu juga bisa. iya. Udah dulu deh. Nanti aku tanggapi. Mau tanya bagaimana perjalanan untuk ini membagi waktu. Kan tulisan Hmm. sempat ada tulisan tuh yang apa? Waktu bilang mau eh, memikirkan ulang untuk menulis tiap hari karena masalah kesibukan, terus sudah jarang olahraga kan. Hmm. Sampai sekarang gimana perjalanannya? Kayaknya udah mulai aktif menulis lagi. Eh, Sebenarnya kalau bagi waktu saya kerjakan jam 8 sampai jam 5, tapi sampai rumah sekitar jam 6 kayak gitu. Jadi waktu nulis ya setelah itu sekitar jam 7 sampai jam 10 malam kalau misal weekday. Terus kalau weekend ya bisa pagi atau malamnya juga. Waktu itu sebenarnya tantangan aja sih udah. Hmm. Dan apa namanya, inspirasinya kan jadi udah event Anin kayak kok bisa nggak cuma sebulan 2 bulan, udah hitungan tahun udah kayaknya apa yang bisa udah lakuin juga sebenarnya bisa saya lakuin. Nah itu pengen saya buktiin, cuman bertahan sampai 4 bulan waktu itu. Karena terakhir yang waktu 2 minggu lalu itu salah satu faktornya emang lagi hektik kerjaan lah, terus kemudian laptop juga waktu itu rusak, meskipun ini nggak bisa dijadiin alasan soalnya waktu kebanyakan saya juga nulis di HP sebenarnya. Cuman sekarang waktu itu tuntutannya ada semacam kalau sehari nggak nulis itu rasanya gimana gitu, ada kayak tanggungan. Tapi ada satu titik kok kayak beban banget ya jatuhnya. Makanya ada satu titik jenuh jenuh lah bisa dibilang. Jadi ada sekitar 4 hari saya nggak nulis, nggak mempublikasikan di Medium. Cuman sekarang akhir ini setelah dalam waktu nggak nulis itu saya banyak baca buku, tapi ketika baca buku tuh kayak ini menarik buat ditulis, jadi semangat itu tumbuh lagi nih. Jadi Kenapa saya tanya? Karena eh apa ya? Saya pernah nulis tentang kutukan pengetahuan kan. Saya kan udah menjalankan nulis ini selama 2 tahun lebih ya. iya. Saya udah nggak ada lagi, udah kayak mati rasa gitu loh. Maksudnya sesibuk apapun, pokoknya saya mesti nulis gitu. Nggak ada cerita gitu. Saya nggak bisa tidur kalau saya belum belum nulis, belum membuat tulisan harian. Nah, saya tanya ke Mas Edwin karena saya merasa Mas Edwin itu sedang berada pada fase ketika saya juga mengalami itu gitu. Saya mau tahu Iya. perjuangan yang Mas Edwin rasakan itu kayak gimana? Iya sih, ya, tantangannya buat konsistensi itu sih udah. Jadi ya gimana bisa kita jaga semangat. Bahkan sebelum waktu berhenti nulis beberapa hari itu saya ada niatan buat bagi kiat-kiat buat bisa nulis setelah 4 bulan gitu lah. Saya udah nulis empat, biasanya kan teman-teman juga nulis gitu. Saya udah nulis sekian bulan, ini yang saya dapat. Pengen nulis kayak gitu, tapi kok ternyata patah gitu. Jadi nggak ada tulisan buat tips-tips kayak gitu. Jadi teman-teman bisa nulis sesuai kemampuan masing-masing aja. Ya itu soalnya apa itu kan tantangan yang nyata yang dihadapi kan. Saya Iya. sendiri kalau ditanya gimana caranya, saya sekarang udah sulit untuk ngejelasin. Hmm, Itu udah tadi jadi karena udah jadi kebiasaan. kebiasaan yang Hmm. kayak
kalau napas ya, kayak napas. Hmm. Kalau lupa napas sudah mati. Itu yang Hmm. terasa oleh saya saat ini. Aduh, Tapi belum. Ya, untuk rasa, kalau saya sendiri kan habis nulis itu ada rasa lega, senang gitu. Udah masih kerasa gitu nggak oh ada cuma masih, kayak masih banget, oh masih ya. masih Jadi banget. hmm, jadi nggak Lega, kayak ya udah ini udah selesai, nggak, udah nggak. gitu kayak. Masih karena biasanya tuh setelah selesai menulis, kemudian ada pemikiran lanjutan. Kenapa gini ya? Kan karena menulis itu kan sebenarnya bagian, kalau menurut saya ya, itu bagian juga dari proses berpikir. Hmm. Oke Mas Edwin, terima kasih. Saya cuma mau tahu perjalanannya Mas Edwin karena kemarin saya sempat sedih gitu ngelihat Mas Edwin ngerasa kesulitan itu. Iya udah, Emang nggak terima kasih. gampang udah. Saya tuh beruntungnya gini. Yang pertama, saya dulu kan juga sempat nulis lama ya. Jadi ketika buntu, yang saya lakukan itu salah satunya adalah mendaur ulang tulisan lama. Saya ambil lagi, terus kemudian saya ubah sedikit. Itu yang saya lakukan. Terus kemudian kedua, saya punya banyak kegiatan kan, dan kegiatan Hmm. saya rata-rata beda-beda. Nah, dari kegiatan aja itu sepekan tuh misalnya ada 4 kegiatan, udah habis tuh kuota buat nuliskan 4, tinggal Hmm. 3 lagi yang saya mesti karang. Jadi em, saya lagi berpikir bagaimana caranya orang-orang lain yang tidak seperti saya itu bisa mendapatkan ide cerita, yang itu yang susah tuh. Hmm. Kalau Ya. misal maaf udah. Kalau Hmm, tentang misalnya saya pribadi mungkin teman-teman lain ada yang mengalami yang sama, ada kecenderungan buat eh, apa ya mastiin kualitas lah. Kalau misalnya kita ngejar tiap hari menulis, mungkin ada 1 2 hari yang kayak, aduh pokoknya ada tulisan aja lah, nanti ya. belakangan kayak gitu. Nah kalau dari sisi udah gimana? Buat menjaga tulisan, em, jadi setiap tulisan itu bisa dibilang kita udah ngasih 100% lah buat tulisan Kalau ini. yang Jadi nggak saya cuma, pikirkan sih, akhirnya ketika saya membuat tulisan harian, itu yang saya pikirkan itu adalah apa satu pesan tunggal yang membuat membaca tuh setelah mereka baca itu ngangguk, oh iya nih, gue bisa hmm, menerapkan ini. Itu sih yang saya pikirkan. Nah, dengan cara kayak gitu, ada satu pesan tunggal itu kan gampang ya, misalnya apa pesan tunggalnya, misalnya bahwa membaca itu penting loh. Nah, berangkatnya hmm, dari situ. Saya biasanya berangkatnya akhirnya dari situ. Apa satu pesan tunggal yang ingin saya sampaikan, terus kemudian saya punya cerita apa, saya bungkus cerita itu dengan, saya bungkus pesan tunggal itu dengan cerita saya. Akhirnya sih itu. hmm, oke. Yang menarik tuh sebenarnya kalau mau lihat, itu ada satu penulis namanya Wahab. Wahab menulis. Itu yang Hmm, dia lakukan, itu cuma menceritakan kegiatan dia sehari-hari. Cuma entah bagaimana saya menikmati cara dia hmm, bercerita itu. Mungkin ada juga yang ngikutin ya. hmm, eh Cuma saya nggak tahu kenapa kenapa ceritanya itu begitu menarik. Padahal dia cuma nyeritain bahwa hari ini ada teman saya yang ngatain saya, misalnya kayak gitu. Atau hari hmm, ini ada apa. hmm, Eh, ada yang kayak gitu. Wahab itu menarik. Ada lagi satu orang lagi, saya nggak mau nyebut namanya siapa. Cuman dia juga sama, banyak bercerita tentang, nggak ada di sini orang ya. Dia hmm, bercerita tentang kesehariannya dia, cuman kurang menarik gitu loh. Jadi memang hmm, itu nggak bisa jadi, nggak patokan ya. iya, Dan bisa jadi antar orang itu beda-beda seleranya. benar. Kalau ada satu penulis mungkin udah juga tahu, Om Sula. Itu Hmm, di di Facebook juga kan sering nyeritain. Dia waktu itu nyeritain gimana dia lupa matiin kompor dan hampir kebakaran. Itu kayak seru banget bacanya, kayak bikin kayak baca cerpen. kayak baca apa cerpen ya. Ya, itu kan bukan keahlian yang bisa dilakukan sama semua orang gitu. Buat kualitas tentang ide yang kedengarannya sederhana, tapi eksekusinya bisa bisa keren banget nih. Nah, itu yang jadi masalah buat saya, buat mastiin semua tulisan kalau misal setiap hari mau nulis itu oke gitu loh. Soalnya saya sendiri ngerasa ketika 3 bulan 4 bulan kemarin buat nulis setiap hari itu ada 1 2 tulisan yang apa ya anak tiri lah. Pokoknya ada Hmm. dulu lah kayak gitu. Jadi kayak gitu sih. Salah satu juga yang sekarang lagi menarik perhatian saya itu adalah saya seneng dengerin radio Kiss FM di Jakarta. Itu ada 2 penyiar, sebenarnya bukan hanya Kiss FM sih, hampir cukup banyak lah radio di Jakarta yang antara pukul 6 pagi sampai 10 pagi itu
ada dua orang, biasanya laki-laki perempuan yang ngobrol, ngajak audiens untuk bercerita. Nah di Kiss FM itu ada Ivi Batuta ya, Uni Ivi. Terus saya seneng tuh dengerin dia ngobrol. Kadang-kadang nggak penting gitu, cuman cerita tentang apa kejadian paling memalukan yang pernah kamu rasakan. Nah, cuman Hmm. obrolan itu kemudian membuat pendengar itu merasa nyambung. Nah, itu Hmm. kalau menurut saya tuh bagus juga tuh buat ide apa cerita ya. Jadi yang kita lakukan, aduh, gue ngalamin ini. Kira-kira ada orang lain nggak ya yang pernah Hmm. ngalamin ini juga. Nah, itu juga salah satu yang bisa diangkat. Kalau di Jakarta emang radio kebanyakan kalau pagi dan jam pulang pada bikin kayak semacam Iya, ngobrol gitu. Prambors juga betul. gitu kan ya udah ya. Iya, makanya tadi saya bilang ada Mm-mm. Prambors, Gen FM, terus Delta, banyak deh yang modelnya gitu. Iya, kalau Nah, itu Jakarta model gitu. Di iya, Surabaya pun pagi juga seperti itu. Jadi karena nganterin suka orang pergi kantor. betul betul. Jadi kayak pemanasan gitu ya. Hmm. Dikasih topik obrolan hari itu apa sih? Dan Hmm. di Surabaya di radio Suara Surabaya itu seperti itu juga. Jadi eh, ya itu sumber ide untuk nulis yang menarik juga sih. Saya berapa kali juga dengerin radio tuh ini menarik topiknya. Iya, Ya, menarik. Maksudnya kan sebenarnya kan itu sumber asupan juga kan. Kita kan ya, ide kita buat tulisan itu dari ada tiga kan, dari bacaan, dari amatan, dan dari obrolan kan. Nah, ini nih yang dari obrolan nih. Bagaimana caranya kita bisa mengambil obrolan dengan orang itu atau obrolan orang lain menjadi sebuah bahan tulisan. Dan menurut saya yang paling penting itu cara mengolahnya sih. Udah, ya. Kayak Ya, misal tentang hal yang sepele, tapi ketika mungkin ada beberapa orang atau mungkin saya juga kelewatan ketika nulis itu menyampaikan fakta. Jadi fakta yang semua orang tahu, misal api itu panas, tapi nggak ada cerita kayak yang melatar belakangi. Terus saya gini 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 tadi cuma nyampein fakta api itu panas dan menurut saya kurang menarik aja kalau cuma nyampein fakta gitu harus dibalut lah. Itu yang agak sulit sih. ya. Itu sebenarnya inti pesannya Mas Sulak yang dia bilang jangan apa kalau hanya menulis tiap hari itu nggak berguna kalau nggak diiringi dengan keinginan kita untuk berusaha bereksplorasi. Sebenarnya intinya Iya. itu. Jadi Iya. kenapa saya tulisan bio saya itu adalah belajar menulis tiap hari karena saya sendiri merasa bahwa kemampuan saya kan latar belakangnya Wikipedia ya. Wikipedia itu kan Hmm. bumi adalah planet keempat di tata surya gitu. Jadi Hmm. penjelasan penjelasan uraian itu nggak menarik buat orang. Yang menarik Hmm. buat orang kan ketika ceritanya itu ada emosi, ada sesuatu yang Hmm. membuat orang, ini gue banget nih. Nah itu Hmm. sebenarnya Iya, itu yang sulitnya. itu yang susah. Iya. Oke. Itu ada pertanyaan diteruskan Mbak Dian tuh. Oke. Mas Edwin, apakah tahun ini masih dengan target baca satu buku per bulan? Sudah ada listnya atau spontan aja pas nemu yang bagus? eh iya, ada. Pengen, hanya setiap bulan udah pengennya baca minimal satu buku. Bulan Januari kemarin udah baca dua buku. Alhamdulillah. 1984. Iya. Baca, iya, dapat 1984 sama coret-coret di toiletnya Eka Kurniawan. Ya, targetnya emang minimal satu buku. Kalau buat listnya ini nggak ada list yang pasti, karena mungkin saya salah satu orang yang punya kebiasaan buruk untuk menimbun buku. Jadi beli dulu nanti bacanya nggak tahu kapan. Nah, ketika buat nentuin yang dibaca yang mana, ya udah yang pengen aja gitu. Nggak yang, oh bulan ini harus baca ini, buku ini nggak ada. Kayak gitu sih. Mungkin teman-teman gimana kalau tentang baca buku, mungkin Uda atau Mas Bagus tentang kebiasaan eh baca buku. kalau saya baca buku tuh cenderungnya anu ya, mungkin ini juga bawaan gaya nulis saya. Saya tuh nulis tuh cenderungnya adalah riset ya. Yang saya nikmatin Hmm. dari menulis sebenarnya bukan nulisnya, tapi risetnya. Hmm. Saya baca buku tuh
sibuk dengan riset-riset gitu kan. Ini ini jadi kutipan, ini referensi. Kemudian saya lempar lagi ke, oh ini nyambung ke buku yang mana gitu. Saya baca, saya cari konteksnya gitu. Akhirnya memang satu buku tuh banyak catatan. Jeleknya mungkin nggak selesai baca. Tapi eh, saya coba siasat itu biasanya adalah baca buku harus ada ulasan. Hmm. Itu yang saya anggap sebagai eh, apa ya, penuntas baca bukunya. Karena saya waktu ngulas tuh biasanya juga eh, memanggil lagi ya, buku ini sebenarnya tentang apa sih? Lalu Hmm. poin-poin utamanya apa? Pantas nggak dibaca mungkin orang lain? Kan? Yang itu eh, seringkali sih dipakai rujukan untuk banyak orang Hmm. gitu, gitu. Eh, Nanya dulu tambahan Mas. Hmm. Saya ada karena belakangan ini sering banyak esai dan di Mahbub Junaidi tuh dia nulisnya kayak eh, opini dia tapi kayak ngutip buku dari mana bla 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 dari jurnal mana terus di dia Anugrah juga kalau nulis kayak gitu nulis esai ngutipnya kayak orang ini wawasannya banyak banget. Maksudnya yang jadi pertanyaan saya tuh gimana caranya buat eh, nemuin kutipan yang cocok ditulis. Di pikiran Ah, saya, prosesnya itu kalau misal Mas Bagus sendiri ya, itu nemu kutipan dulu yang bagus, baru dijabarin jadi tulisan, atau nulis dulu, atau nulis dulu dan masukin tiba-tiba inget, oh kutipan ini cocok kayak gitu. Itu gimana Mas? Karena saya sendiri eh, kesulitan. ya ini ini ada kaitannya sama tulisan saya yang kemarin ngobrol soal arsip ya, Hmm. kurasi arsip yang itu tuh eh, konsekuensinya adalah kita harus bisa bikin clipping, bikin clipping. Eh, Clipping itu kan salah satu bentuk merawat sejarah. Ya. Saya lupa Hmm. mas siapa ya kemarin yang bukunya ngajarin kita tentang clipping dan mengarsip. Ya, saya tuh amazing banget karena beliaunya itu bisa mengclipping hampir apapun, Hmm. hampir apapun. Bahkan yang digital pun juga beliau clipping. Nah, ini tuh aktivitas yang menurut saya tuh mirip seperti pengarsipan museum. Semua hal itu hampir semuanya dibutuhkan ke catatan. Bisa jadi apapun malah jadi, nah Gus Muh, Muhyiddin Dahlan ya, udah ya, benar ya, iya benar kan ya, oh Ya iya benar, benar, Muhyiddin Dahlan. Muhyiddin Dahlan gitu. Jadi beliaunya itu yang paling fenomenal kapan hari itu kan melaunching bukunya clipping-clipping sejarah eh, pelanggaran HAM Indonesia itu kan. Nah, saya belajar dari situ. Beliaunya ngarsip itu gimana? Ternyata kalau secara prinsip sebenarnya ngarsip itu hal yang sama seperti tren sekarang ya. Belajar tentang second brain. Second brain yang pada eksperimen pada pakai Notion, ada yang pakai Upload seperti saya mungkin dengan Uda gitu. Ya. Mungkin ada yang pakai Evernote dan segala macam. Yang intinya adalah gimana caranya kita tuh punya bank referensi. Yang jadi tantangan memang selalu gimana manggilnya, gitu kan ya. Gitu. Nah, akhirnya kalau saya biasanya tergantung proyeknya. Ini juga tipsnya dari Gusmo gitu kan. Beliau bilang, saya itu kalau mau nulis atau memanggil referensi atau clipping-clipping itu sesuai dengan project. Jadi eh, misalkan projectnya ya tentang pelanggaran HAM gitu kan. Ya berarti beliaunya panggil semua tuh yang arsip-arsip yang udah ada berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran HAM-nya itu. Nah, akhirnya kalau saya lihat proses berpikirnya atau proses kreatifnya yang dilakukan setiap hari adalah nafasnya tiap hari itu mengclipping apapun gitu atau mengarsip apapun yang kita cerna ya gitu. Nah, sewaktu-waktu kita punya project
atau lagi pengen nulis tentang hal itu gitu. Kemudian kita bisa manggil referensi-referensi yang kita punya. Nah, seperti itu. Nah, masalahnya adalah eh, tinggal seberapa dalam proyeknya, gitu kan ya. Kalau proyeknya mungkin tulisannya ya pendek aja lah, gitu kan. Ya, mungkin kita cuma butuh berapa referensi sedikit aja, gitu kan, nggak harus ya banyak. Tapi kalau memang jadi satu buku, gitu kan, otomatis semuanya digali kan, digali lagi, dipanggil lagi, dipelajari lagi, kemudian di connecting the dots, gitu kan ya. Dan jadilah satu buku. Itu sih. Kalau kalau saya pun juga berusaha mendekati itu ya, tapi kan karena saya belum pernah punya ketahanan untuk nulis sebuah buku yang panjang. Gitu. Akhirnya yang saya lakuin ya di tulisan-tulisan panjang saya itu saya saya ambil referensi-referensi yang sifatnya cukup lah untuk tulisan. Ya sekitar 10 sampai yang itu biasanya saya baca kebanyakan dari jurnal, apa artikel opini di tempat lain. Saya harus ngutip ucapan seperti apa, redaksi. Ya sederhananya sih itu juga aktivitas kita, teman-teman jurnalis ya. Kalau teman-teman tahu Project Multatuli, rata-rata juga tuh. Walaupun mereka mungkin lebih banyak porsi liputan ya, jadi wawancara langsung. Kalau saya karena tidak terkait dengan organisasi pers gitu, ya otomatis mungkin desk riset gitu kan, dari buku, dan dari artikel lain, tapi pandangan dan ya inspirasi lain lah. Itu kalau saya. Hmm. Terima kasih, Mas. Nah, tadi kalau kaitannya sama apa menjilid ya, kalau tadi kami sempat nyinggung, bikin zin, zin itu kan eh, sifatnya biasanya community ya. Jadi ada perkumpulan dan teman-teman bareng gitu. Memang effortnya lebih ya. Pertama bikin bukunya sendiri, lalu biasanya bagi-bagi tugas tuh ada yang layouting, ada yang editing, lalu ada yang bikin ilustrasi seperti itu. Yang itu mungkin lebih butuh waktu kan. Tapi kalau kita di medium sekarang sebenarnya publikasi itu kan jadi zin, iya kan, Iya. betul kan, gitu kan. Karena publikasinya sendiri itu kumpulan dari banyak tulisan. Nah, kalau di KBM memang eh, bentuknya adalah community, jadi eh, publikasi yang isinya orang-orang berkumpul secara komunitas. Kalau di publikasi lain mungkin ada juga yang sifatnya cuma ya seperti majalah ya, isi tulisannya tuh ya ada tulisan apa kemudian publikasikan aja seperti portal media gitu. Nah kalau nggak tahu ya kalau Mas Edwin mungkin punya visi berbeda tentang publikasinya ya memang tergantung juga kan. Mungkin nanti rasa rakyat ini jadi buku kemudian itu jadi apa apa istilahnya naskah untuk disampaikan ke apa sosok-sosok di tampuk kepemimpinan misalkan itu bisa juga kan gitu ya. Gitu namanya Iya. juga aneh ya eh, apa visi ya apapun bisa terjadi. Gitu. Teman-teman ada yang mau nanya? Ya ada waktu sekitar 15-an menit lah. Tadi ada yang tanya kayak Itu ada Mas Edwin lebih target ke kualitas tulisan atau ah iya betul. earnings. Ah, Nah, ini menarik nih. Sebenarnya kenapa nggak dua-duanya? Itu kan yang maksudnya kenapa kita fokus earning di saat kita juga bisa fokus ke kualitas gitu. Soalnya menurut saya kualitas itu juga bisa berjalan beriringan dengan
earnings. Kalau misal cuma ngejar 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 earning doang, jatuhnya banyak tulisan yang kayak spamming gitu lah. Kelihatan banget lah kalau misal dia tuh cuma earning, apalagi dia komen-komen di akun lain kayak great writings, kayak no konteks dengan tulisannya sama sekali. Itu juga nggak bagus. Jadi kalau bisa sih ke depannya ya, ya dua-duanya jalan lah, meskipun nggak bisa sepadat dulu, bisa sekonsisten dulu, tapi diusahain bareng. Meskipun earning sekarang kan masih ya, ya nggak bisa diharapkan juga lah, menurut saya itu bisa dibilang bonus aja, meskipun dulu sempat dikasih kecipratan awal-awal tuh wih menjanjikan banget, tapi sekarang kena banting bulan Januari kemarin ternyata nggak bisa diandelin. Ya udah, jadi kita bisa fokus ke kualitas aja, seperti itu sih. Kalau Mas Bagus atau teman-teman yang lain gimana? Ya sama sih. Kondisinya sebenarnya Januari itu kayak kita emang diingatkan kembali ya tentang menulis. Menulis. Disadarin lagi. Tuh pertanyaan dari Nia, Mas Edwin kalau nulis butuh berapa lama tuh biasanya? Nulis nggak tentu sih, tergantung. Tapi kalau misal kayak cuma 500 kata gitu, kayak sekali nulis maksudnya sekitar 1 sampai 2 jam. Itu pun kayak masih santai-santai sambil main HP kayak gitu. Jadi 2 paragraf 3 paragraf ngecek sosmed lain. Tapi itu emang nggak baik sih. Cuman kalau fokus diniatin nulis banget, paling 1 jam, tapi yang pendek kayak 500 kata dan kayak yang tulisan full opini lah, nggak banyak yang terlalu riset gimana-gimana, bahkan mungkin bisa lebih cepat juga, tergantung yang ditulis. Tapi kalau yang butuh banyak, oh ngambil sumber sini, mastiin ke sini, bla bla bla, itu ya bisa lebih lama. Tadi hari ini baru nulis tentang, mungkin ini bisa dibahas teman-teman nggak tahu, yang tentang tetralogi buru, tentang desain sampul sama harganya, itu juga butuh waktu lah, makanya nyari tahu pandangan orang lain kayak gimana, terus sejarah, sedikit sejarah di zaman dulu gimana, itu kan butuh waktu riset, meskipun mungkin nggak sedalam itu ya risetnya, kayak cuma buat bener nggak sih ini, kayak gitu doang, itu bisa 2 jam lebih. Ya sekarang lagi semua orang membicarakan prompt. Iya, Saya pun abad. sebenarnya kemarin bikin newsletter juga nggak ada niatan nyinggung prompt. Tiba-tiba tapi ya nyambung juga. Akhirnya Hmm. bahas prompt juga. Ternyata stylenya Lagi beliau emang sangat anu ya, mempengaruhi banyak orang. Masuk bener, penerbitnya juga. bener. Itu ada pertanyaan, Mas pernah bikin fiksi tidak? Eh, Kalau fiksi kayak cerpen gitu di Medium sempet beberapa kali, tapi itu bisa dibilang bukan cerpen ya, kayak ya cuma dikit lah, kayak nggak sepanjang cerpen, kayak cuma 2 menit 3 menit doang, dan itu pun saya pakai buat free writing ketika saya buntu. Kalau nulis fiksi kan bisa ngelantur lah, bisa dalam tanda kutip ya, kayak nggak perlu mastiin fakta-fakta gimana, jadi ngalir aja, ketik kurang lebih kayak gitu. Jadi ketika buntu mau nulis apa, larinya pasti ke fiksi. Dan kebetulan nggak tahu, mungkin ini juga jawab ke pertanyaan awal tadi tentang buku yang mau dibaca. Tahun ini bakal banyak, coba banyak baca buku fiksi sih, pengen nyoba mungkin ke depannya. Coba dari Timun Jelita dulu aja, Mas. Karya Waduh, Raditya Dika yang terbaru. Udah baca belum? belum belum belum. Gimana Mas? Bagus. Oh, itu ringan banget sih, Mas. Hmm. Maksudnya ringan, santai, bacanya juga fun banget. Menyenangkan banget lah Hmm. pokoknya baca buku itu, selesai baca juga wah, seneng gitu bawaannya. Apalagi kan dia barengan sama ini kan, emang beneran ada karya musiknya gitu. Jadi Iya. eh. Dan itu pas dengerin lagunya tambah seneng lagi perasaan. Coba dari Hmm. situ dulu aja, Mas, yang seneng-seneng dulu aja. Iya, makasih Mas. Kalau Raditya Dika itu waktu itu terakhir saya baca bukunya banyak, kayak Kambing Jantan, Redik Makan Kakus, Cinta Brontosaurus, tapi terakhir itu cuma ngikutin sampai Manusia Setengah Salmon. Habis itu nggak ngikutin lagi, nggak tahu kenapa. Mungkin nanti bisa yang Timun Jelita itu. Menarik juga kan, dia kayak konsepnya nggak cuma buat nulis, tapi ada yang bikin musiknya juga nanti. Kayak gitu. Makasih Mas rekomendasinya. Betul. Menarik, menarik.
Memang rencananya tahun ini membaca banyak buku fiksi sih, kumpulan cerpen gitu. Sekarang lagi membaca bukunya Yussi Avianto Parayanom yang Rumah Kopi Singa Tertawa gitu. Timbangannya fiksi apa Mas? Pak, apa Mas? Pertimbangannya lebih banyak baca fiksi apa? Karena pengen nyoba nulis fiksi itu Hmm. sih. Jadi pengen banyak referensi gimana sih nulis fiksi yang bagus. Soalnya eh, selama ini nggak ada apa ya tujuan buat baca buku kayak gimana kayak seadanya aja. Cuman tahun ini coba deh baca banyak buku fiksi nanti mungkin bisa mempengaruhi saya buat nulis fiksi juga ke depannya. Hmm. Atau ada lebih ke an- pengembangan kemampuan kreatifnya juga. Bener, bisa sih. Dan dari fiksi juga kan apa ya? Mungkin nggak mendiskreditkan tentang non fiksi, tapi fiksi juga menjadi salah satu apa ya? Bukan genre, jalan buat belajar nulis lah kayak gitu sih. Ya, ya. Oke, teman-teman ada lagi yang mau sampaikan? Terakhir mungkin waktunya udah mendekati setengah 10. Supaya nggak terlarut ya, karena libur panjangnya udah selesai. Beli kenyataan. Oh iya Mas, ini nanya buat tentang kumpul KBM ini ada nggak nanti ke depannya kira-kira dibuka buat publik atau cuma buat khusus penulis-penulis KBM aja? Oh, kemarin kan ada Mas Haikal tuh udah salah satu tanda untuk publik gitu. Oh, Jadi yang ikut ya termasuk yang ikut juga sebenarnya nggak apa-apa. ya, nggak Oh, apa-apa boleh. Jadi kan eh, bahkan pengumuman kumpulnya kan sekarang udah publik banget kan hmm. lewat newsletter tuh, dan newsletternya kan kebuka kebuka untuk umum. Kalau dulu memang langsung ke email, dan kalau yang non member nggak dapat gitu kan. Tapi sekarang saya pertimbangkan kok kayaknya bisa deh di publik gitu. Dan kemarin Mas Haikal datang itu pun juga awalan ya untuk yang bukan member KBM untuk datang, karena nanti rencananya juga mungkin penulis yang bahkan nggak di medium gitu mungkin juga Hmm. bisa diundang gitu. Gitu. Oke. Ada pertanyaan dari Mbak Putri itu? Hmm, betul, betul. Sebenarnya udah sih yang lebih pantas buat menjawab sih takut sih tentang perbedaan. Tapi kalau pemahaman saya ya mungkin nanti bisa dikoreksi sama udah. Kalau nggak tahu ini kayak review itu lebih ke kesan kita tentang buku itu kayak pengalaman kita kayak gimana. Kalau resensi itu lebih ada teknik kayak apa yang dibahas kayak gitu. Mungkin kayak gitu nggak tahu sih. Mungkin udah bisa meluruskan. Kata umumnya itu ulasan kan, ulasan sama Ya, dengan review. hmm, Mengulas itu bisa apapun, bisa hmm, mengulas film, mengulas buku. Nah, resensi itu khusus untuk buku dari bahasa hmm, Belanda. Cuman sebenarnya saat ini juga kata resensi udah makin luas ya. Ada resensi film, ada resensi. Tapi awalnya resensi itu untuk buku. Ini sama aja. Kalau saya hmm. sekarang lebih senang menggunakan istilah ulasan aja. Lebih gampang. Mengulas bisa macam-macam kan? Mengulas kesalahan orang, bisa mengulas dosa kita selama ini, bisa kan? Nah, gitu. Nah itu. Oke, ada lagi teman-teman yang mau disampaikan tentang KBM juga boleh ya, kalau mungkin tanya ke saya juga bisa ada waktu sedikit. Ini ide loh. Siapa tahu ada yang Oh mau. ya. Kalau ada yang berminat, bikin publikasi ulasan film. Menarik loh. Iya, dulu dulu ini fun fact aja ya. Dulu anggota pertama KBM itu seorang pengulas film. Hmm. Jadi dia tulisannya film mulu gitu kan di Medium. Dan waktu itu saya cobalah buka, dan dia sempat juga sih saya ajak sharing seperti ini ya. Tapi belakangan udah nggak pernah muncul nih tulisannya gitu kan. Mungkin ya kan
tulisannya sudah murni di pekerjaannya dia. Jadi dia, seingat saya tuh terakhir kerjanya tuh kerja sebagai pengulas film gitu. Oh, Jadi tadi kayak kayak cerita Mas Bagus tadi, kalau udah jadi hobi yang udah jadi pekerjaan, susah untuk diluangkan waktunya. betul betul gitu kan. Nah di Medium dulunya dia hobi gitu kan, nonton, ngulas, tulis di Medium gitu. Namanya apa ya? Saya lupa. Oh, bentar, untung saya lagi buka daftar band Arian dia. Kalau nggak salah dia tuh sekarang di apa ya? Ada beberapa media pengulas film sih, tapi saya lupa dia yang eh, saya share link profilnya. Dia termasuk yang menggunakan medium untuk personal branding karirnya sebagai pengulas film. Dan yang ngulas film itu nggak habis-habis sih. Teman-teman bisa nonton yang paling baru, dan yang lama, apapun sih sebenarnya. Tapi eh ngulas beda dengan menceritakan kembali ya. Masalahnya kadang ada yang menceritakan kembali terus spoilernya banyak sekali gitu. Nah, itu juga bagian dari teknik ya, teknik bercerita. Oke. Ya, Oktober masih muncul tuh tulisan. Masih tentang film juga. Tanyaannya Mbak Nur, hobi yang dibayar tuh baik nggak? Kalau tidak menyenangkan, apa masih bisa disebut hobi? Ini saya mau jawab nih, saya mau jawab. Jadi saya apa? Ada satu konsep dari Jepang itu yang disebut dengan ikigai. Itu konsep ideal banget tuh. Kita melakukan sesuatu yang kita suka, sesuatu yang kita kuasai, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang menyebabkan kita bisa digaji, dibayar. Nah, ini yang ditanyakan oleh Mbak Nur ini. Jadi hobi yang dibayar itu baik atau tidak? Baik banget. Itu artinya kita melakukan sesuatu ya kayak apa ya? Misalnya banyaklah pelukis gitu misalnya atau musikus itu kan juga mereka melakukan hobi mereka dan kemudian dibayar. Justru kalau menurut saya kalau sekarang itu kita harus coba untuk lebih cerdas. Kita bagus ya punya hobi, tapi kalau hobi itu bisa menghasilkan kan jauh lebih bagus ya. Hmm. Nah, pertanyaan kedua nih yang seru nih. Kalau tidak lagi menyenangkan, apa bisa lebih bisa disebut hobi? Kayaknya enggak ya. Kalau menurut saya itu udah bentuk tanggung jawab sih. Sebenarnya tantangannya kan ada di idealisme udah. Ketika hobi itu kan idealismenya bebas ya. Ini kayak pembahasan kemarin dengan pekan lalu sama Eri Third ya. Beliaunya kan penulis yang melengkapi aktivitas beliau sebagai seniman gambar gitu. Dan ya, beliau bilang tantangannya antara kalau dulu saya nyebutnya pengrajin dengan seniman adalah pengrajin itu by order. Kan ada kliennya, permintaannya bagaimana. Kalau kliennya nggak suka ya nggak dapat bayaran. Sementara kalau seniman tuh sebisa mungkin menjadi seniman yang idealismenya itu bahkan dibayar. Orang rela untuk kamu saja gitu kan yang mengerjakan. Nah, itu biasanya udah udah di tingkat tinggi yang pokoknya nama kita yang mengerjakan sesuai hobi kita lalu sesuai idealisme kita gitu. Dan itu biasanya malah jadi bahan bakar untuk uh, hobinya nyala terus gitu. Kalau di awal-awal emang kebanyakan rata-rata kita profesinya jadi pengrajin sih. Sesuai permintaan dulu gitu. Tapi emang nggak semua orang beruntung pekerjaannya adalah hobi ya. Jadi kalau memang pekerjaannya adalah hobi ya patut disyukuri lah. Gitu. Ada lagi teman-teman mau yang di-sharingkan akhir udah kita udah masuk setengah 10 ya.
mungkin saya bisa cukupkan untuk malam ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang, udah meluangkan waktu. Ya, besok udah aktivitas lagi gitu malam Senin. Dan Mas Edwin juga terima kasih banyak eh, buat waktunya ya, sharing-sharingnya. Dan ternyata orang Surabaya juga. Ini menambah daftar anak KBM yang orang Surabaya. Jadi saya mulai berpikir untuk gimana kalau kopdar ya. Udah cukup banyak soalnya udah. Ini aja bikin kantor apa namanya markas pusatnya KBM justru di Surabaya. Iya, iya, Kayak Telkom kan pusatnya di Bandung, nggak semua harus di Jakarta kok. betul, betul. Kayak gitu. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman. Sampai jumpa di pekan depan. Oh iya, sebagai penutup nih Mas Admin Pekan terakhir. depan siapa? Pekan depan? Pekan itu, oh iya, spoiler juga untuk pekan depan. Rencananya, wah ini nama penanya tuh kata kurek, tapi Oh, kata kurik. ah, ah, Oke, bagus. beliau udah kawakan lah di Medium dan dulu memang aktif di KBM, tapi eh, nggak tahu ini berapa tahun belakangan nggak pernah muncul, tapi saya pengen banget ngundang lagi gitu kan, pengen ngobrol juga karena mulai dari nama penanya juga menarik, tulisannya juga asik gitu kan. Ya, semoga sih bisa nyambung. Kalaupun enggak ya kita cari langsung yang lain gitu. November ini sebenarnya ada yang sudah ngantri gitu lah intinya. Mas Bagus, saya punya saran, Mas. Ah, ah. Daripada susah-susah ya. Ini Hmm. kan yang jadi volunteer ini udah banyak, banyak yang masih belum diwawancarai Ya, kan. ya. Satu-satu aja, udah nggak bisa nolak kan mereka kan. Iya, iya, betul, betul. Eh, udah masuk daftar udah, tenang aja. Mbak Tinggal Dian belum diatur, tuh. iya, tinggal diatur waktunya aja. Oke, mungkin itu ya. Mas Edwin kasih apa? Boleh promosi lah perkenalkan tentang publikasinya dan undang teman-teman buat tulis di situ. Silakan buat itu. Jadi buat teman-teman yang punya masalah sama pemerintah Indonesia, bisa bisa gabung lah setor tulisan ke Resah Rakyat gitu. Itu aja sih. Jadi harapannya kan kalau ada hal yang nggak beres itu nggak kita bisa berhak kok menuntut buat hal itu jadi lebih baik. Di waktu itu ada ya kayak kutipan bersyukur ini bisa jadi lebih buruk loh, tapi kita juga bisa menuntut buat jadi lebih baik lah gitu. Mungkin mungkin nggak bisa langsung mengubah atau sampai ke pemerintah langsung, tapi seenggaknya ada orang lain yang sadar kalau masalah ini tuh ada kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau kirim ke Resah Rakyat, monggo gitu. Oke, terima kasih Mas Edwin. Ya, Ya. itu untuk kumpul KBM malam ini ya teman-teman. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Terima Mas kasih. Terima Edwin. kasih Mas Ya, terima Edwin. kasih semuanya. Thank you Mas Makasih Edwin. semuanya. Mas Bagus, thank you. Yuk. Bye.